Oke brosis, balik lagi bareng gue Alki dari Indonesia Channel. Jadi hari ini gue lagi ada di Filipina ya teman-teman. Tepatnya ini di Honda Filipina. Kali ini kita lagi menghadiri acara Honda Technician Skill Contest Filipina 2024. Untuk yang Asia Oceania ini dia tiap 2 tahun sekali. Nanti di tiap 4 tahun sekali itu ada untuk yang globalnya. Nah kemarin 2023 itu Honda menang teman-teman. AHM menang di Jepang. Kali ini target kita bisa memenangkan di Filipina ini untuk Asia dan Oceania teman-teman. Ya brosis, jadi gue terbang sejauh kurang lebih 3000 km dari Jakarta ke Manila untuk lihat langsung perjuangan teknisi AHAS terbaik dari Indonesia. Karena kali ini mereka akan berkompetisi di ajang bergengsi kontes mekanik dan gue berkesempatan meliput langsung menyongsong kemenangan mereka. Gokil. Ada 3 kategori yang diikutkan, yakni komuter 1 dengan Honda PCX 160, komuter 2 dengan Honda Dio 110, dan fun kategori dengan Honda NX 500. Duh, ini seru banget. Yuk kita lihat keseruan dan ketegangannya ya bro. Alhamdulillah sudah sampai di venue-nya ya teman-teman. Technician Skill Contest Filipina 2024. Jadi ini dia ya, venue-nya itu ada di Honda Philippines teman-teman. Ini kita mau mulai untuk opening ceremony-nya. Technician Skill Contest Filipina. Untuk kompetisi kali ini tuh dihadiri sama negara-negara di Asia Oceania teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nih untuk yang dikompetisikan itu ada komuter 1, komuter 2, dan fun. Itu ada komuter 1, kita akan diwakili oleh Mas Eko Purwanto tambah dari Indonesia ya. Ini dan Mas Agung Prasetyo. Lalu untuk yang komuter 2 ini ada Mas Agus Darmawan dan juga Mas Farid Haryono gitu ya. Nah, kalau untuk yang fun ini kita diwakili dengan Mas Adianto dan Mas Imadewi Yoga. Jadi kita diwakili untuk kom 1 ya teman-teman, itu sama Mas Agung Prasetyo dan Mas Eko Purwanto. Jadi kita doakan nih semoga mereka bisa berkompetisi dengan baik di sini dan bisa memenangkan event dari Asia Oceania ini karena ini sangat bergengsi teman-teman ya, luar biasa. Ini namanya Mas Farid ya. Ini kom 2 Mas ya? Kom 2. Mas Farid dari kom 2. Ini membawa apa nih Mas tadi Mas? Membawa daerah mana nih? Oh, untuk daerah saya di Kota Kendal, Pak. Ya, Kabupaten Kendal ya. Jadi kita berdua membawa Kendal Pride. Kendal Pride betul. Menang ya Mas. Siap. Pakai apa Mas? Honda apa Mas? Nanti di kom 2 ada Honda Dio. Harus lah ya. Mantap, betul. Oke teman-teman, jadi ini kita lagi liatin ya. Ini waktu sudah masuk kira-kira 15 menit dari tadi pertama di start. Dan untuk Mas Eko tadi udah selesai itu teman-teman troubleshootnya. Karena memang ada 2 challenge di sini ya. Pertama itu ada troubleshoot dan ada untuk maintenance. Tim Indonesia ya itu memilih untuk menyelesaikan troubleshootnya. Jadi yang susah dulu baru yang repotnya gitu ya. Jadi kita doakan semoga dua-duanya dari tim Indonesia bisa luar biasa nih hasilnya ya. Ini untuk Mas Eko itu udah selesai semuanya. Jadi sudah selesai maintenance, sudah selesai juga untuk troubleshootnya, dan kita lihat ini Eko ini lagi siap-siap nih teman-teman. Jadi untuk kom 1 ini insya Allah kita pede nih teman-teman, karena yang lain tuh masih maintenance tuh ya. Kita udah selesai dua-duanya. Ini sekarang kita 2 soal sudah. Oke. Tinggal soal periodic maintenance. Oh, tinggal soal periodic maintenance. Siap. Alhamdulillah Indonesia finish pertama dua-duanya teman-teman ya. Mas Agung dan Mas Eko sudah finish dari tadi tuh. Luar biasa, mudah-mudahan kita doakan semoga Indonesia bisa menjadi juara ya di Asia dan Oceania Technician Skill Contest. Wah gila, mantep banget nih motornya ya, CX udah selesai semua. Di kategori ini Mas Agung dan Mas Eko berhasil menyelesaikan dengan sangat baik teman-teman. Catatan waktunya oke dan kebersihannya juga mantap banget nih teman-teman, bisa lihat ya, kerapihannya jos banget sih. Nah ini dia ya Honda Dio teman-teman yang akan digunakan untuk technical competition di Filipina ya. Jadi katanya mesinnya nih 110 cc, jadi identik mungkin ya sama Beat dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jadi ini sesi untuk yang kom 2 ya, untuk bagian troubleshoot dan juga maintenance gitu ya. Dan ini adalah yang cukup
menegangkan juga karena memang untuk Honda Dio sendiri di Indonesia itu kan tidak ada gitu ya. Dan ini untuk motor Honda Dio ini mesinnya sebenarnya sama teman-teman kayak mesinnya Honda Speci Karbu ya. Jadi mereka kabarnya latihannya itu menggunakan Honda Speci gitu ya yang ada di Indonesia supaya bisa tahu nih komponen-komponen terutama yang mesin sama ada kelistrikan. Ini masih karbu teman-teman. Sedang mencari nih, troubleshoot ya atau apa yang sedang error di motor Honda Dio ini. Jadi ini motor 110 cc karburator ya teman-teman dan menggunakan mesin yang sama dengan yang ada di Speci 110 karbu yang pernah ada di Indonesia. Motor ini depan itu dia masih pakai velg 10 inci, belakang juga pakai 10 inci dan dua-duanya masih pakai tromol. Jadi masih benar-benar sangat konvensional. Walaupun begitu bagian depannya dia sudah menggunakan LED, tapi belakangnya ini masih full bohlam ya. Bahkan khas banget sama motor-motor yang ada di misalnya ya dari India dan lain sebagainya tuh kalau teman-teman lihat dia pakai lampunya besar dan velgnya kecil gitu ya. Jadi kali ini kita memasuki kategori fun. Dia disediakan motor 500 cc dan ini kebetulan adalah motor NX 500. Jadi NX 500 ini adalah penerus dari CB 500 ya. Kalau di sini teman-teman itu kalau gue lihat ya dari Google itu dia ada beberapa perbedaan. Yang pertama di lampu belakangnya gitu ya. Tapi secara mesin itu dia sama-sama 500 cc 2 silinder. Nah ini lagi dicoba untuk troubleshoot Mas Adianto yang udah biasa memang megang CB 500 cc di Indonesia. Tapi ada tantangannya sedikit nih karena memang untuk X500 ini dia agak berbeda katanya sedikit di wiring kelistrikannya. Troubleshooting teman-teman, kebetulan beli IMA Dewi Yoga lagi coba ngoprek-ngoprek tuh bagian depannya dibuka untuk Honda NX 500 ini. Wah cukup menantang nih, kayaknya agak berat nih troubleshootnya ya. Mudah-mudahan bisa segera ditemukan dan bisa menjadi yang paling cepat dan paling tepat nih. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. Oke brosis, jadi ini hari kedua ya. Sekarang kita udah memasuki namanya merakit gitu ya untuk kelistrikan dan komponen-komponen yang ada di mesin teman-teman. Jadi emang ini benar-benar kayak ujian dan ini luar biasa bikin deg-degan. Waktunya cuma 10 menit. Itu teman-teman teknisi harus menyelesaikan apa yang disuruh di dalam kertas. Kita harus solving dan harus cepet gitu ya. Cepet-cepetan ini time attack di meja gitu. Gokil, ini kayak ujian beneran. Jadi mereka akan baca dulu dan akan melihat nih kira-kira ada pertanyaan atau ada apa yang perlu di solving gitu ya. Semuanya mencoba untuk berjuang berlomba paling cepat teman-teman. Mantap. Ini benar-benar kayak ujian yang bikin kita tuh jadi panik banget nih ya. Bisa membanggakan Indonesia. Luar biasa, ini lagi ngukur clearance kayaknya kayak jangka. Ini teman teknisi kita ya dari Indonesia sedang melakukan time attack problem solving juga ya, merakit yang perlu dirakit dan ini luar biasa sulit ya, disesuaikan dengan soal yang ada di dalam kertas tadi. Mulai masang piston teman-teman ya. Jadi ada guidance-nya untuk masang pistonnya. Dan ini panik sih sebenarnya kayak begini ya. Cuma ini benar-benar kayak ujian gitu teman-teman. Ujian praktek gitu ya kalau kalian biasa di SMK atau di SMA. Ini ujian praktek nih. Wah ini tapi nggak main-main membawa nama Indonesia nih ke Asia dan Oseania. Luar biasa teman-teman. Tadi begitu menghitung clearance dan lain sebagainya itu langsung dicatat ya, langsung dicatat dan harus
ditaruh lagi dan harus dibersihkan lagi. Memang benar-benar harus rapi banget ya. Harus dicatat semua di sana supaya terrecord semuanya. Pak, mau tanya Pak, ini dengan Pak Heri nih ya, kenapa Pak itu diukur-ukur kayak gitu Pak? Ya, karena ini kan mekanik itu harus sudah tahu cara melakukan penggantian ring piston. Itu biasanya kalau kejadian di unit itu misalnya ada kebocoran kompresi, itu biasanya ring pistonnya berarti sudah mulai kendor, harus diganti dengan yang baru. Nah, di sini kita diminta untuk memastikan dulu ring piston yang aslinya apakah masih sesuai standar atau enggak. Kalau sudah enggak, diganti dengan yang baru. Tapi penggantian baru ini harus diukur dulu. Tadi kan ada beberapa alat ukur di sini kan ya. Gitu sih Mas. Berarti tidak menggunakan spare part yang sudah disediakan atau memang sudah pasti untuk itu gitu Pak? Atau harus diukur dulu? Ya, kembali itu pengukuran. Kalau sudah di luar standar, maka dia harus diganti dengan yang baru. Udah selesai tuh? Udah selesai. Mantap. Deg-degan bro. Oke bro sis, jadi tiba saatnya kita di awarding di Technician Skill Contest di Filipina ya. Awarding ini setelah melewati beberapa hari kemarin ya, itu ada kom 1, kom 2 dan juga fun kategori yang bertanding dengan segala macam kesulitan yang ada gitu ya. Dan hari ini kita akan awarding. Gue sih pede Indonesia bisa menang di kompetisi ini dan bisa melaju ke next step yaitu di global ya. Kompetisi global karena ini AOC ya, Asia dan Oceania. Wah luar biasa, gue pengen banget lihat nanti teknis Indonesia bisa maju ke depan dan dikasih piala membanggakan nama Indonesia di mata Asia. Gokil. Lion's gonna come. The birds have just begun. Indonesia! Indonesia sapu bersih bro, juara 3 dan juara 1 untuk kom 1. Teknisi Indonesia mah nggak main-main bro. Sapu bersih juara 1 dan juara 3 di Technician Skill Contest. Jadi emang mekanik ahas luar biasa ya teman-teman ya. Ini dia nih. Gokil, juara 1 dan juara 3 teman-teman. Mantap, selamat. The best, Indonesia the best teman. Menang lagi, gokil. Sapu bersih teman-teman ya. Tadi tip dan juga untuk perorangan Indonesia menang ya. Kompetitor uang kategori luar biasa. Dapat lagi Indonesia, Mas Agus di komuter tuh. Walaupun motornya nggak ada teman-teman, motornya nggak ada Indonesia tapi bisa menang. Gokil, luar biasa teman-teman. Juara 2 di komuter tuh kategori. Indonesia memang membanggakan sekali teman-teman, luar biasa. Menang lagi Indonesia, juara 1 lagi. Disapu bersih bro, tim terbaik komuter tuh, padahal motornya nggak ada, disapu bersih loh Indonesia. Gokil, mantap sekali teman-teman. Jos mewakili Indonesia di ajang Global Technician Contest 2027 nanti teman-teman. Halo Pak, selamat ya Pak ya, Indonesia sudah menyapu bersih luar biasa. Dengar-dengar katanya Indonesia baru kali ini Pak dapat juara sebanyak ini. Betul sekali, ini merupakan pencapaian terbaik yang pernah kita dapatkan selama Indonesia mengikuti event Asia Oceania. Juara pertama untuk di kategori kom 1 dan juara ketiganya di kom 1. Di kom 2 kita mendapatkan juara runner up atau juara kedua. Dan tadi ada best team juga Pak ya untuk kom 1 dan kom 2. Ternyata secara penilaian totalan performa tim, kita dari kom 1 menjadi yang terbaik, demikian pula dengan yang di kom 2.
Luar biasa teman-teman. Jadi bocoran Pak, strateginya apa aja nih Pak? Ya, kami menyiapkan yang terbaik, artinya mulai kami pasti menyiapkan dalam bentuk training campnya TC selama lebih kurang 3 bulan. Di situ kami mengisi si teknisi kita dengan materi teknikal maupun yang non teknikal, misalnya terkait dengan aspek psikologi, motivasi, mental dan sebagainya, sehingga ini membantu pencapaian hari ini bisa menjadi juara. Pak, boleh nggak Pak kasih pesan-pesan buat teknisi AHAS lainnya Pak, supaya mereka tetap semangat dan menjadi yang terbaik Pak? Baik, teman-teman teknisi khususnya di jaringan Honda di AHAS, ini adalah satu bentuk pembuktian bahwa kalian itu sebenarnya bisa menjadi seperti mereka. Kalau saya menyebutnya dari zero to hero, artinya dari bukan siapa-siapa menjadi siapa gitu. Dan ini jangan lupa, ini semua pasti kalian bisa, karena yang penting ada kemauan dan ketekunan untuk bisa menjadi lebih baik. Mantap sekali Pak. Kita doakan semoga, berarti Indonesia tuan rumah ya Pak, 2026 ya? 2026. Semoga lancar dan bisa menjadikan bibit-bibit unggul lainnya Pak. Mantap. Selamat Pak sekali lagi untuk Indonesia. Selamat enjoy Pak. Thank you Pak. Terima kasih. Akhirnya kita sama-sama diberikan bukti bahwa perjuangan tidak mengkhianati hasil bro. Selain skill yang mumpuni, teknisi AHAS juga dibekali teori dan problem solving yang baik. Sehingga nggak heran deh, bisa memenangkan event ini dengan juara terbanyak. Kerjasama dan strategi tim yang baik juga jadi faktor penting kemenangan ini. Selamat ya untuk tim Indonesia, dan selamat menjadi tuan rumah AOC di 2026 mendatang. Semoga bisa menyabet lebih banyak juara di rumah sendiri. Mantap! I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah.